Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kita akan belajar pelajaran matematika lagi. Sebelum kita belajar materi hari ini, Pak Dim akan mengingatkan materi yang sudah Pak Dim jelaskan kemarin, yaitu tentang bilangan. Salah satunya adalah bilangan bulat. Kalian masih ingat tidak? Bilangan bulat itu angkanya berapa saja? Ya, bilangan bulat itu dimulai dari angka 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya pakai titik 3, kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya pakai titik 3. Titik 3 ini artinya masih ada lagi angkanya, negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya. Untuk apa kita belajar tentang bilangan bulat? Fungsinya adalah yang pertama, pembagian waktu dunia. Jam 1, jam 2, jam 3, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk menyatakan suhu. Misalnya 10 derajat Celcius, 15 derajat Celcius, dan lain sebagainya. Kemudian, transaksi jual beli, dan lain-lain. Itu semua menggunakan bilangan atau angka. Kita akan mulai belajar hari ini. Untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang garis bilangan. Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa siapkan alat tulis seperti pensil, buku, dan penggaris. Garis bilangan itu ada dua jenis. Kalian bisa menggambar secara horizontal atau mendatar, kemudian satu lagi dengan cara vertikal atau tegak lurus. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Dim akan memberi contoh garis bilangan secara horizontal atau mendatar. Di sini sudah digambar garisnya. Nah, karena kita belajar tentang bilangan bulat angkanya itu masukkan ke dalam garis bilangan. Jadi dari tengah dulu. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya pakai tanda panah. Kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, ini adalah garis bilangan menggunakan gambar horizontal. Pada garis bilangan ini, kita masukkan bilangan bulat. Nah, di bilangan bulat ini terdiri atas yang sebelah kanan ini namanya bilangan bulat positif, yang sebelah kiri namanya bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Jangan lupa dicatat, ini ada catatan penting. Untuk garis bilangan ini, semakin ke kanan, semakin besar nilainya, semakin ke kiri, semakin kecil nilainya. Materi selanjutnya yaitu adalah membandingkan suatu bilangan. Di sini ada contoh soal. Manakah yang lebih besar? 2 dengan negatif 5. Nah, kita lihat pada konsep ini, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, ini dilihat mana yang lebih besar. Yang lebih besar berarti yang posisinya ada di kanan. 2 atau negatif 5 yang ada di kanan. Lihat. 2 ya. Ini 2. Ini negatif 5. Berarti yang lebih besar yang mana? Ya, yang lebih besar adalah 2 karena posisinya ada di kanan. Nah, cara lain yaitu dengan cara menggunakan tanda. Ini ada catatan. Yang kecil menggunakan tanda seperti ini, yang besar menggunakan tanda seperti ini, kemudian ada lagi sama dengan. Jadi untuk menjawab ini bisa dengan cara menggunakan tanda. Jadi 2 ini lebih besar ya, karena posisinya ada di kanan ya. Lebih besar berarti tandanya harus begini, dimakan. Lebih besar dari negatif 5. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika angkanya itu banyak? Bisa puluhan, ratusan, atau ribuan. Itu menggunakan konsep ini. Dilihat dari angka penyusunnya atau kuantitatifnya, atau banyaknya angka. Nah, untuk bilangan yang positif,
Yang pertama, semakin banyak kuantitatif atau angka penyusunnya, maka semakin besar nilainya. Kemudian yang kedua, jika kuantitatifnya sama banyak atau angka penyusunnya sama, itu dilihat dari angka berikutnya. Contoh, nomor 1. Manakah yang lebih kecil? 3764 dengan 979. Nah, karena ini kuantitatifnya berbeda, yang ini ada 4, 2, 3, 4 angka. Kemudian yang ini ada 3 angka. Jadi, yang kuantitatifnya lebih banyak itu nilainya lebih besar. Jadi, manakah yang lebih kecil? 3764 atau 979? Ya, 979 karena kuantitatifnya atau angka penyusunnya itu lebih sedikit. Kemudian nomor 2, bagaimana kalau kuantitatif atau angkanya itu sama? Contoh 6325. Ini ada 4 angka dengan 6837. Ini juga 4 angka. Nah, kalau seperti ini menggunakan konsep yang kedua. Dilihat, ini 6 sama ya, 6000. Angka yang keduanya ini 3, ini 8. Nah, 3 sama 8 yang lebih kecil yang mana? 3 ya. Jadi, 6325 ini lebih kecil. Seperti itu. Sekarang, bagaimana jika bilangannya itu bernilai negatif? Nah, ini kebalikan dari yang positif tadi. Kalau kuantitatif atau angkanya banyak, maka nilainya lebih kecil atau sedikit. Nah, contoh, manakah yang lebih kecil? Kita lihat, negatif 3764 dengan negatif 979. Yang angkanya banyak berarti nilainya itu semakin kecil. Yang angkanya sedikit berarti nilainya semakin besar. Itu kebalikannya karena bernilai negatif. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Sedangkan ini 1, 2, 3. Mana yang lebih kecil? Ya, yang lebih kecil ada yang ini. Karena kuantitatifnya atau angkanya lebih banyak. Karena negatif. Karena negatif, angkanya lebih banyak itu bernilai lebih kecil. Seperti itu. Untuk nomor 2, bagaimana jika angkanya itu ada sama? Negatif 6325 dengan negatif 6837. Ini ada 4, 2, 3, 4. Ini ada 4, 2, 3, 4. Nah, ini dilihat dari angka berikutnya. Ini sama-sama 6000, negatif 6. Ini negatif 3, angka keduanya. Ini negatif 8. Nah, negatif 3 sama negatif 8, mana yang lebih kecil? Ya, semakin ke kiri semakin kecil. Berarti ini ya, negatif 8. Kan negatif 8 posisinya ada di sebelah kiri. Berarti jawabannya ini yang lebih kecil. Seperti itu. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa dipahami. Jangan lupa kalian harus sering berlatih dengan soal-soal yang Pading berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.